Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Biasanya, kalau sudah masuk bulan Syawal begini, di masyarakat kita ada satu tradisi yang seringkali populer dengan istilah halal bihalal. Jadi ada istilah halal bihalal. Orang sering nanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya halal bihalal, acara halal bihalal? Kalau orang nanya ke saya, maka jawabannya sederhana saja. Halal bihalal itu bukan ritual, tapi seremonial. Jadi halal bihalal itu bukan ritual, bukan ibadah gitu maksud saya. Bukan ibadah mahdhah, tapi dia adalah seremonial. Seremonial itu ya acara muamalah, jadi hubungannya sosial. Di dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh. Jadi hukum sosial itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang berarti boleh. Nah, itu prinsip muamalah. Nah, kalaupun ada orang yang mengatakan dalam acara halal bihalal itu ada ikhtilatnya, laki perempuan yang sebagian bukan mahramnya, kadang ada acara yang diharamkan dalam agama bla 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 bla, ya seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita makan nasi ada kerikilnya, itu yang kita buang kerikilnya apa nasinya juga kita buang. Jadi acara halal bihalal itu secara muamalah adalah boleh. Kalaupun di dalamnya tercampur dengan perbuatan yang batil, jangan dibuang halal bihalalnya juga, tapi buang yang batilnya itu aja. Jadi yang nggak benernya aja yang dibuang, yang benernya ya jangan dibuang. Karena tadi seperti kalau kita makan nasi ada batu kerikil, yang kita buang ya kerikilnya, bukan dengan nasinya. Tapi ada seorang kawan ustadz ngomong sama saya begini, itu bukan nasi bercampur kerikil, tapi itu seperti kolak yang kecampuran tai kucing kan, sehingga dibuang semua. Saya jawab, enggak, analogi saya lebih tepat daripada analogi Anda, saya bilang gitu. Kenapa? Saya sampaikan, ketika Fathu Mekah, di sekitaran Ka'bah, itu ratusan berhala. Bukan cuma 1-2 berhala, ratusan berhala. Antara Safa dan Marwa itu bercampur kesyirikan karena di situ ada ratusan berhala. Ketika Nabi membuka kota Mekah, apakah Nabi membuang Ka'bahnya juga? Tidak. Yang Nabi buang yang batilnya saja, berhalanya saja. Karena Ka'bahnya itu hak. Sementara berhalanya yang batil, berhalanya itu yang dibuang. Apakah bukit Safa dan Marwa oleh Nabi dibongkar? Tidak. Tetap Safa Marwa ada. Karena Safa Marwa itu hak. Yang batil berhalanya. Maka berhalanya yang dibuang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai sini kita jadi paham ya, bahwa dalam praktek muamalah seperti halal bihalal itu, ya hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Malah saya menganggap halal bihalal itu hukumnya ya sama dengan medsos, tergantung bagaimana kita menggunakannya, tergantung kontennya. Jadi kalau isinya berisi silaturahim, atau kalau di babu taubah namanya silat ukhuwah, kalau di teman-teman Muhammadiyah itu ada istilah silaturahim Idul Fitri misalnya, ya itu silahkan saja, kontennya terserah, yang penting kebaikan dan kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Kalau ada yang batil, batilnya aja yang dibuang, jangan semuanya dibuang kemudian. Itu seperti itu. Itu halal bihalal. Di dalam bahasa Arab istilah halal bihalal, jadi idiom halal bihalal itu tidak ada idiom itu. Yang ada itu nanti
Anda sekali waktu buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda insert kata halal bihalal tanpa spasi. Halal bihalal tanpa spasi. Di situ ada artinya di situ. Yaitu perihal maaf memaafkan. Perihal maaf memaafkan. Jadi istilah halal itu memang dari bahasa Arab. Tapi halal bihalal itu gabungan kata itu tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Itu ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena memang istilah halal bihalal ini memang asli produk Indonesia. Dan itu kalau Anda cari di seluruh dunia, tidak ada istilah halal bihalal kecuali di Indonesia. Kalaupun sekarang ada di dunia, itu barokahnya Duta Besar Indonesia. Jadi Duta Besar Indonesia kan ada di beberapa negara, itu mengadakan halal bihalal. Karena memang istilah halal bihalal ini istilah orang Indonesia. Memang ada yang mengatakan itu idenya Menteri Agama di zaman Pak Karno, yaitu Allahyarham Ki Haji Wahid Hasyim. Ada juga yang mengatakan itu sekelompok anak muda di Jogja. Tapi terlepas dari itu, memang terlepas dari siapa yang pertama kali memprakarsa itu, tapi yang pasti yang mempopulerkan yang Menteri Agama saat itu, gitu aja. Karena gini, awal mulanya kan gini. Mungkin ya, kayak contoh misalnya gini. Saya bicara saya mungkin nggak terlalu banyak keluarganya. Kenapa? Karena saya hanya berempat dengan kakak adik saya. Kalau saya pulang kampung hanya sekedar ke kakak sama adik saya, sehari selesai. Yang menjadi persoalan adalah saya kan punya keponakan yang sudah menikah. Saya juga punya sepupu yang sudah menikah. Saya juga punya Pak Le. Saya punya bude misalnya. Yang bude saya itu ya rumahnya nggak cuma di situ. Belum lagi nanti ya 2 pupu apa namanya itu. Terus kemudian belum lagi yang cabangnya banyak. Sehingga kalau kita pulang kampung misalnya, itu kalau kita berkunjung ke seluruhnya, itu sebulan bisa nggak selesai. Maka untuk mensimpelkan supaya bisa ketemu silaturahim yang setahun sekali itu yang nggak, ya walaupun nggak harus di bulan Syawal sebenarnya, tapi kan kesempatan orang ketemu kan di hari liburnya ya di situ itu. Maka kemudian digagaslah acara yang namanya halal bihalal. Itu hanya untuk mensimpelkan saja sebenarnya. Ya kayak gini ya, orang mau berangkat haji, terus mengadakan walimatus safar. Saya ulang, ini nggak wajib loh ya, ini nggak wajib. Itu sebenarnya kan gini, kalau kita bicara hukum asalnya ya, siapapun orang yang hendak mengadakan perjalanan jauh yang berisiko pada kematian, dan itu nggak cuma haji, apa saja, salah satunya haji itu, maka hendaklah dia itu menyelesaikan urusan-urusan muamalahnya, yaitu masuk minta maaf sama tetangga kalau ada salah, atau sama saudara kalau ada salah, atau punya tanggungan hutang. Nah kalau kita datangi satu-satu kan nggak selesai seminggu itu. Maka untuk mensimpelkan, kita undang aja tetangga sama saudara ke rumah kita untuk mengadakan walimatus safar, tidak untuk pamer mau haji, bukan, tapi untuk ya tadi menyelesaikan masalah-masalah muamalah. Maafkan saya titip keluarga saya, nanti kalau ada sangkut paut apa-apa dengan saya silakan diurus kepada anak-anak saya misalnya. Itu kan muamalah aja. Nah, seperti halal bihalal itu juga begitu. Nah, kenapa tokoh-tokoh kita menggunakan istilah halal bihalal yang berarti halal dengan halal? Karena rupanya ini nggak main-main, diambil dari sekali waktu Anda buka nanti di bab tentang taubat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang taubat. Di situ dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan bahwa rukun taubat itu ada 3. Dan ini kesepakatan para ulama. Rukun taubat itu ada 3 dan ini kesepakatan para ulama. Yang pertama, berarti kalau nggak terpenuhi ini berarti taubatnya nggak diterima oleh Allah. Jadi kalau mau diterima oleh Allah, penuhi taubat ini, 3 rukun ini. Yang pertama adalah an-nadam, menyesal. Itu yang pertama.
Yang kedua, al-azam, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ada sebagian ulama yang menambahkan dan membenci perbuatan maksiat tersebut. Tidak hanya meninggalkan, tapi juga membenci perbuatan maksiat tersebut. Itu kalau hubungannya dengan hakullah, hubungannya yang langsung dengan Allah. Tapi kalau dosa itu yang hubungannya dengan sesama, di kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan oleh Imam Nawawi mengutip beberapa riwayat yang ada, nggak cukup hanya dengan 3 tadi, mesti ditambah. Apa itu? Istihlal istilahnya itu. Istihlal itu apa? Minta halalnya, minta maaf. Kalau kepada Allah kan namanya istighfar, kita minta ampun pada Allah. Tapi kalau pada sesama namanya istihlal, minta halalnya. Nah, orang kita itu kan kreatif dalam bahasa Arab. Ben enak rungokane halal bihalal. Maksudnya saling merelakan. Karena orang Arab itu menggunakan halal itu untuk sesuatu yang dia relakan. Kalau Anda pernah tawar-menawar di pasar-pasar Mekah Madinah kan, kalau sudah dibilang halal, halal berarti deal. Itu ikhlas berarti. Jadi sudah direlakan. Allahu Akbar. Maka istihlal itu disimpulkan dalam bahasa kita dengan istilah apa tadi? Halal bihalal. Itu kalau perihal menyakiti hati. Lalu bagaimana dengan kalau kesalahan itu sampai mengambil hak orang lain? Minta maaf aja nggak cukup, tapi harus dikembalikan. Nah, ini diantara hal yang perlu kita pahami bersama.